Pernahkah kalian mendengar cerita-cerita horor dari keluarga kalian, saudara kalian, ataupun teman kalian sendiri? Kali ini, podcast SMP CKTC kedatangan bintang tamu spesial yang akan menceritakan cerita pengalaman horor mereka. Hai, selamat datang di podcast SMP series cerita horor. Hai semua, selamat datang di podcast OSMP CKTC. Nah teman-teman, mulai dari hari ini podcast kita bakalan bikin series baru, yaitu series horor. Nah kira-kira pada hari ini series horor apa yang bakalan kita bawa nih untuk di podcast kita? Ya nih Kak Vanes, kebetulan kok mati lampu ya? Aduh, mati listrik kali ya? Iya, mati listrik kali ya. Tapi nggak gitu loh. Hari ini kita nih ada berhubungan dengan tema topik podcast kita hari ini loh. Masa sih? Bukan lampu, nggak bayar listrik? Bukan dong, ini ada hubungannya dengan topik podcast kita kali ini. Nah, kebetulan kita juga kedatangan bintang tamu kita nih. Halo, saya Dero. Halo, saya Jimmy. Oke, jadi teman-teman semua, untuk di podcast series horor kita kali ini ada nih dua teman kita, yaitu Jimmy dan Daryl, yang bakal ngebagiin cerita horor mereka di podcast kita kali ini. Gimana nih Jess? Kamu mau nanya apa? Ayo. Nah, aku mau nanya nih ke kalian berdua. Kalian pernah gak ngalamin pengalaman horor yang akhir-akhir ini lagi kalian Kalau mungkin pas kalian kecil ngalamin yang bikin merinding gitu, ada nggak? Kira-kira? Boleh nih dari siapa dulu? Saya dulu aja deh. Oke, boleh. Jadi gini, saya dulu punya cerita pas saya kelas 4 ya waktu itu ya. Pas saya masih kelas 4 semester 2. Saya kan kondisi saya udah sekolah gitu ya kan. Saya pindah sekolah dan saya itu pertama kali ke situ itu kondisi kan dari tempat rumah saya ke tempat sekolah saya kan juga lumayan jauh ya, dan saya di situ itu ngelewat jalan itu jam kuburan, dan itu sedangkan saya pergi itu jam 5 subuh, masih kayak gelap-gelap gitu lah ya. Nah pas gelap-gelap itu pas saya sama bapak saya naik motor, kok bapak saya ngomong gini, Jim, kok ini rasanya kok motornya agak berat-berat gitu ya? Perasaan tadi nggak gitu nih. Nah kondisi itu jalannya juga ada kuburan tuh sebelah kanan, kuburan warga. Nah di saat itu saya juga udah lumayan merinding nih. Saya bilang, masa sih pak? Ya udah dong, pas saya juga lumayan merinding. Nah pas di tengah jalan, pas bapak saya lagi ngetik, motor bapak saya ngomong, mati. Mati. Bensin masih belum kondisi, masih bisa nyala, tapi bisa starter. Wah, mogok nih, kalau saya, waduh, mau mati. Dapat saya itu, kalau ini pas itu saya juga udah takut banget ini, udah ngetarin satu tubuh. Kalau bapak saya udah coba starter, nggak bisa kan. Bapak saya juga lumayan takut, sama setan juga ada lebay gitu kan. Kalau saya, ya udah jadi saya sama bapak saya dorong motornya ngeng gitu kan. Udah balik saya jangan kayak bisa starter masuk jalan kita. Kok bisa? Bisa ya? Pas lagi di jalan kuburan, mogok mati. Di belakang kayak ada yang ngikutin gitu. Pas kalian lagi dorong motornya gitu. Ada sih. Beneran ya? Kayak merinding gitu, kayak ada yang pegang gitu. Oh, bukan benar-benar lihat ya? Kayak gitu. Wah, terlalu juga ya. Dan ceritanya itu, kamu mungkin ada cerita lain juga? Cerita horor kamu gitu di sekolah atau di rumah? Sih, pengalaman saya nih ya, saya pas di hotel ada. Di saat itu saya di hotel, di kondisi ini masih baru banget. Oke. Pas libur, kan akhir-akhir kemarin kan libur ya, Lebaran itu saya pergi sama keluarga saya, nggak sama orang tua saya, bapak saya, sama ayah. Jadi saya nggak ikut, saya ikut sama ibu saya. Di saat itu saya dikasih satu ruangan kamar sendiri. Saya tinggal sendiri dong. Sendiri? Berani emang? Berani sekolah. Saya itu
di kamar sebelah. Oh ya. Jadi kalau saya merinding saya masuk situ boleh, karena juga ada saya main ke kamar. Saat itu saya merasa malam itu ada yang gak enak di badan saya pas saya tidur. Pas saya tidur tuh saya merasa mana ya? Kayak saya kerasukan gitu. Sekarang tuh dirana. Saya gerak sendiri, bangun sendiri, berdiri sendiri. Dengan kondisi mata saya tutup. Saya rasain sendiri itu. Oh, Ya kayak megang gitu. Nah, saya kayak tidur, berdiri, kayak rasa itu berdiri, itu mata apa gitu kayak kerasukan gitu di luar gila di situ. Kalau aja. serem ya, serem. Dari situ. Oke, untuk teman kita yang satu ini nih, Ayo. gimana nih? Cerita apa yang kamu punya nih selama mungkin di sekolah, di rumah, atau mungkin kamu di jalan atau di tempat-tempat lain? Kamu mau sharing apa nih sama podcast kita? Saya punya di rumah, jadi waktu itu saya selesai mandi. Ya maka salah saya itu saya nggak bawa baju waktu kamar mandi, jadi pakai anduk ke kamar. Jadi rumah saya itu panjang, ada lorong itu. Waktu saya pas-pasan pintunya saya nggak tutup, kebuka. Nah waktu saya udah mau ambil baju itu tiba-tiba ada wanita rambut panjang, ya kayak penjanak lah, ya kayak dari ujung orang ngeliatin saya. Saya kedip dong, saya kira salah lihat, nggak hilang malah makin deket. Saya kedip lagi makin deket. Nah waktu kedipan terakhir hilang. Bentar. Itu beneran kuntilanak. Benar. Gak salah lihat. Enggak. Beneran. Dari rumah sebelah. Sebelah. Iya rumah sebelah kan kosong. Oh jadi nempel gitu. Iya kayak temboknya kayaknya. Oh, jadi penghuni rumah yang kosong ya? Iya. Waduh. Saya juga apa tutup rambut. Ketutup rambut. Tutup rambut. Terus perasaan kamu di situ gimana tuh? Kayak shock, nggak percaya gitu. Kayak Iya kayak nggak percaya shock. kalau deketin ngedeketin gimana? Ya saya jadi Iya sih Jess, aku di belakang sih udah agak gini-gini nih. Ya pakai filter gue tadi loh. Kayak kamu sebenarnya dua, masa di belakang aku gini-gini Jess ya? Wah. Mana tuh? Itu beneran kalian ngalamin itu semua? Benar. Kalian pernah gak? Kan di sekolah ini denger-denger ya ada rumor kalau bekas kuburan. Dia juga. Pernah dengar sih. Pernah denger? Nah, kalian pernah gak ngalamin hal yang kayak ngeri atau serem gitu di sini? Gak pernah sih. Pernah? Saya bapaknya ya. Pernah. Pernah? Gimana nih sudah? jadi waktu itu saya toilet di lantai 1. Saya itu lagi di buang air besar. Saya buang air besar dah. Waktu saya tutup pintu, ya udah tuh, aduh enak gitu kan. Tiba-tiba ada suara jalan kaki, terus tuh ngetok-ngetok gitu. Saya kira orang iseng. Waktu saya selesai, saya cepet buka tuh. Gak ada orang gitu. Wah, waduh, siapa tuh? Itu kali orang mau buka pintu toilet tapi dijadi gitu karena masih ada orang. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya dia bilang dia ngerasa pas ketoknya itu benar-benar di pintunya dia. Dan pas di rumah itu nggak ada. Itu berarti bukan pintu lain sih. Wah, agak lain nih. Mungkin orang iseng ya berarti ya. Jadi itu di lantai satu mana tuh? Iya, SD Pak. SMP. SMP? Wah, Wah, iya saya lihat juga tuh dekat SMP, yang di SMP ini ya, yang lantai satu juga seru. yang sepi ya, yang di dekat Selasar ya. Iya. Kayak serem banget sih. Nah, itu juga yang bagian mana tuh lampunya sering tapi ya. Pernah saya masuk juga tuh, kedip-kedip lampunya, nggak tahu kenapa kedip-kedip. Waktu itu posisinya lagi sore juga. Serem ya. Iya sih. Kejadian kalian nih, kalau tadi kan Jimmy bilang pas pagi hari ya, pas subuh nih. Kalau untuk Bella sendiri gimana? Itu pas kapan tuh? Kalau yang di rumah itu waktu malam. Wah, malam. Ya gitu. Kalau di sekolah? Untuk di sekolah itu siap lah. Siang hari. Tadi sekolah malam nggak mungkin. Tapi di siang hari loh hantunya muncul. Iya, tentu
Aku penasaran nih yang cerita Ko Jimmy nih. Bisa-bisanya lagi dorong. Karena tahu takut gitu, jadi saya langsung dorong. 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 Enggak, dorong aja langsung. Kalau digotong kan tambah berat. Iya sih. Digotong ya tuh, aduh. Itu merasa gak motor pas kalian dorong itu? Ada gitu. Gak perasaan kali. Bisa jadi. Oh ya, itu kan lagi posisi panik, takut ya, jadi takut ke bawah juga sih. Tapi pernah nggak sih kalian ngeliat benar-benar ngeliat kayak tadi ya untuk yang Daryl tadi ceritanya yang di rumah dia beneran melihat sosok tersebut, sosok astral tersebut. Kamu pernah nggak ngeliat? Si tak ya. Natakan gitu, tuyul, pocong. Pernah sih. Belum pernah. Pernah ya. Paling cuma ngerasa hawa-hawanya aja. Awalnya ya. Biar ini. Kan hari ini gak sih? Kalian yang cerita ke kami berdua aja, kami udah merinding loh, gimana kalian yang ngalaminnya? Wah, Ya, gak nyangka loh. yang penting gak nangis kejar-kejar ya. Iya. Gak nangis, gak nangis. Enggak. Kagak. Weh, kok berani? Nah, harus strong. Cowok, custom. Tapi kalau dideketin, siapa juga jangan. Kamu ya. Kabur. sih tadi. Enggak dong, guys, enggak sampai gitu. Kalian pernah nggak kebawa mimpi? Tapi pas kalian bangun udah ngerasa aneh. Pernah. Pernah? Nah, menurut lo ceritanya? Nah, ini ceritanya masih seminggu lalu nih. Wow, Saya ingat, seminggu saya ingat. lalu. Ingat banget. Saat seminggu lalu, saya waktu itu lagi tidur. Di kondisi itu saya sudah tidur sore. Saya tidur jam 2, bangun jam 6 sore. Saya bangun jam 6 sore. Jam 6 sore, saya ada aktivitas tuh di rumah orang tua saya. Saya suruh bawa adik saya jalan-jalan, saya cuci piring, bagi orang tua saya makan. Nah, saat itu saya jam 10 itu udah tidur. Sedangkan besok pagi itu liburan, Sabtu, saya tidur jam 5. Saat itu jam 10, 11, 12 saya langsung tidur. Jam 12 itu saya baru kondisi mau tidur. Saya jam 12 tidur, jam 12 saya tidur. Perkiraan baru 10 menit lah ya tidur. Saya rasa itu mimpi saya itu kayak ada yang kejar setan saya. Tapi benar-benar mata saya di mimpi. Itu Sampai itu udah ke bawah, pas tiba-tiba bangun ke bawah gak tuh? ke bawah banget. Semua badan saya gemetaran semuanya, badan saya rasa belakang saya ada yang ikutin semuanya ada. Sebelumnya kayak habis nonton film setan atau Enggak, sama sekali. Belum banget. Gak pernah kali. Enggak berdoa sih biasanya. Gak berdoa ya. Oke, jadi harus berdoa dulu ya sebelum tidur lain kali. Kalau dari sendiri? Nah, punya itu Ya. masih kecil lah. Masih kecil. Masih kecil, rentan sekali. Dengan pakai gimana? Jadi waktu itu saya tidur, masih kecil itu tidur bertiga, belum ada adik. Oke. Nah, itu posisi tidur itu emang saya sering banget mimpi buruk, mimpi buruk. Jadi mimpi buruknya itu hantu kepala doang gitu. Nah itu ada, seingat saya ada cowok, cewek, ada kakek-kakek, nenek-nenek senyum ngeliatin saya. Gak tahu. Jadi gak tahu. Dan senyum ngeliatin saya. Tapi bedanya itu saya bangunin bapak mama saya itu kayak gak bangun, kayak mimpi. Kayak dimensi lain gitu. Jadi sebenarnya cuma burung nih. Ini yang sadar. Mantap nih guys ya. Di belakang aku ternyata lebih enak. Oh iya, aduh, jujur, tanganku dingin loh. Kalian dingin gak? Enggak. Nah itu yang pas kakek nenek sini itu perasaan kamu gimana dong? Ya itu nangis. Nangis? Iya. Orang tua kamu nyadar gak kamu nangis? Enggak kayaknya. Enggak, enggak nyadar. Enggak nyadar. Nah waktu bangun saya ingat lampunya nyala. Mama saya nyalain bangun saya. Tapi beberapa itu mimpi juga. Mimpi ternyata. Iya. Wah, gitu.
Bisa. Percaya? Bisa. 60% kan? Dari mimpi-mimpi itu pernah gak yang kayak yang mimpi yang buruk nih terus ngalamin yang sama? Enggak. Pasti merasa selama bilang Aku sudah sudah merasa seram ya di belakang dijerat ini ceritanya. ini gimana nih? Tapi Ini sih. belum. Gemetaran. Oke, tapi karena sudah screening juga di belakang ya kak, kita mau nanya nih sama teman-teman kita yang ada di belakang layar tentunya. Nah, kita mau nanya ke teman-teman kita yang di belakang layar, kalian ada nggak nih pertanyaan ke teman-teman kita yang ada di narasumber kita di sini? Ada dong. Tuh. Jadi ada pertanyaan, apakah kalian benar-benar percaya dengan adanya keberadaan hantu atau setan? Yuk, Sedikit percaya sih. Sedikit percaya juga. boleh dikasih tahu kenapa kalian kok bisa sedikit percaya? Saya apa ya? Kayak saya pergi ke kuburan itu saya rasa ada setan. Masa ya? Feeling, belum ketemu langsung nih. Belum langsung bisa apa ya? Kalau dari saya itu karena di dunia ini bukan cuma kita doang, pasti ada dimensi yang lain yang kemungkinan pasti ada makhluk halus yang belum kita bisa lihat, itu pasti tinggal di sini juga. Aku juga sedikit percaya nggak percaya nih, sama gak sih? Aku sebenarnya cukup percaya karena memang aku sendiri juga pernah mengalami sendiri ya cerita kalau ini karena bisa dibilang dulu waktu masih kecil aku juga termasuk orang yang sensitif banget. Jadi emang serem ya teman-teman. Dan kalau saya tidak percaya karena memang kita manusia di sini Masih banyak makhluk-makhluk lain yang kita nggak sadar gitu kan. Tapi yang namanya orang mengalami hal-hal yang horor itu pasti langsung percaya gak sih? ya karena mereka kan Mengalami langsung, nah namanya baru feeling ya, jadi sedikit nggak percaya juga bisa. Oke, teman-teman belakang layar masih ada pertanyaannya nih. Lalu Pertanyaannya, kalian kalau percaya nggak sih kayak percaya nenek moyang yang misalnya bilang nggak boleh nih keluar pas maghrib takutnya diculik setan atau nggak pas ngapain yang bikin orang gitu yang diculik jatuh gitu misalnya kayak gitu deh larangannya kalau misalnya potong kuku malam-malam kan didatengin setan lah apa mitos ya, mitos. Mitos sih, nggak terlalu percaya sih saya sih. Nggak terlalu Nggak terlalu percaya. percaya. Saya juga nggak terlalu percaya. Kenapa tuh? Jadi saya pernah booking buku malam-malam. Waduh, sering banget. Itu saya praktek, pernah. Itu kondisi saya belum tahu kok booking buku malam-malam itu bakal dimusuhin setan. Itu saya gunting-gunting, saya ngerasa di kondisi itu saya gunting, orang tua saya bilang Jin, kamu kalau buku malam-malam dimusuhin setan di malam-malam. Itu kondisi saya juga mulai merinding. Tapi saya bilang, masa sih? Buktinya nggak muncul. Nggak sedikit sombong ya. Tapi yang saya itu langsung dipraktekin sama dia gunting buku malam. Kalau mau dari sendiri? Sama begitu, tapi bedanya saya lebih malam jam 11. Waduh, Malam sekali. wah lebih menantang nih, berani banget ternyata. Nggak takut gitu. Kagak. Bagus ya, berani ya. Dari pemberani nih narasumber kita kali ini. Iya. Pernah juga nggak tuh waktu yang katanya kalau main jangan pulang malam, alias kayak maghrib itu harus udah di rumah, karena bisa diculik ibu. Kagak. Enggak, saya sering malah. Sering, Sering. sering. Nggak ngerasa aneh, Enggak. nggak ngerasa ada beda. Enggak, hebat aja saya. Makanya Itu jadi beneran mitos ya. antara beneran mitos kalau emang mungkin kurang sensitif aja ya. Kurang peka nih sama keadaan sekitarnya nih. Iya, cerita kalian lumayan merinding
Jujur benar-benar di sini meskipun ada ya mati lampu tapi aman. Meskipun kita recording ini sia-sia ya, tapi ini masih mencekam banget dan sebenarnya ada nih moral yang bisa kita ambil dari cerita kalian. Bahwa kan bilang ya bahwa kalian itu tidak begitu percaya dengan adanya keberadaan makhluk astral. Tapi sebenarnya untuk kepercayaan sendiri itu berbeda-beda ya. Untuk orang-orang, misal kayak aku dan Desiree sendiri kita termasuk orang yang percaya dengan hal tersebut karena mungkin sudah pernah mengalami bahkan melihat makhluk astral tersebut. Tapi untuk kalian mungkin tidak terlalu percaya karena belum begitu melihat, hanya feeling ya. Kalau belum melihat juga hanya sementara. Tapi balik lagi, kepercayaan orang itu beda-beda. Makanya ada kan mitos-mitos kayak bukan cuma gunting kuku malam-malam tapi didatangkan setan, tapi juga ada gunting kuku malam-malam. Berarti kalian ngedoain orang tua kalian tuh umurnya pendek. Ya itu termasuk kepercayaan moral nenek moyang gitu, kepercayaan orang yang dulu, ya orang yang dulu gitu. Udah aja. Bentar ya Bu, sampai nggak bisa tidur nih nanti. Ayo deh, udah. Hai. Udah sedikit ini ya. Ya gimana gitu di belakang lemes loh. Sangat lemes loh. Sumpah. Ya aku pikir yang enggak ya. Udah. Kita udahan aja. Ini udah terlalu. Aduh, nggak enak nih dia datang. Oke, jadi guys, untuk kita seri horor kali ini itu kita udahan aja karena ini udah panjang banget ya untuk di belakang kita. Gimana nih guys? Beneran gak habis pikir cerita mereka banget. Ya pasti kita udah lemas ya teman-teman. Oke, jadi kayaknya untuk seri horor kita yang pertama nih, seri horor pertama kita di podcast kali ini itu udah selesai ya teman-teman. Karena ini kita juga udah lama banget kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banget buat Jimmy dan juga Daryl yang mau jadi narasumber kita. Terima kasih sekali. Nah, oke teman-teman, jadi kita dengerin podcast ngajak kalian nih buat ngirimin pengalaman-pengalaman horor kalian ataupun pengalaman-pengalaman kalian yang menurut kalian seru nih buat nanti kita bakal bacain atau mungkin kita bakalan ngundang kalian nih langsung ke podcast kita. Kalian bisa kirimin pengalaman cerita kalian ke email kita ataupun ke IG kita yang berada di bawah ini. Nah, untuk itu udah selesai ya guys ya. Ya, lemasnya aku aduh. Oke teman-teman, jadi untuk kami dari MC Podcast Horror kita kali ini yaitu saya Vanessa Dan saya Jesslyn pamit undur diri dalam episode Horror Series kali ini. Ya, pertama tentunya yang pertama. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk membagikan cerita-cerita menarik. Siapa tahu selanjutnya kalian terpilih nih buat hadir di episode podcast kita yang selanjutnya. Bener banget nih guys. Oke teman-teman narasumber semua, terima kasih ya. Dadah. Yuk, scan QR code-nya untuk mengisi form cerita pengalaman kalian atau klik link di description dan jangan lupa untuk menunggu podcast kami selanjutnya. Peace out.